warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pino Salimah dengan NIM 877670796. Di sini saya akan melakukan praktikum tentang pencernaan makanan dengan tujuan dapat mengurutkan sistem pencernaan pada manusia. Dan bahan yang digunakan, yang pertama ada gambar sistem pencernaan manusia dan juga alat tulis. Mari kita amati. Pencernaan manusia terdiri dari serangkaian organ yang bekerja secara terkoordinasi untuk mengolah makanan menjadi energi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh. Nah, setiap organ memiliki fungsi khusus yang saling mendukung dalam proses pencernaan. Dimulai mulut sampai anus, mari kita amati. Yang pertama adalah mulut. Mulut merupakan pintu gerbang sistem pencernaan bagi makanan. Di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar ludah, dan air liur yang berfungsi menjalankan proses mekanik dan kimiawi. Gigi akan mengunyah makanan hingga menjadi halus agar enzim-enzim pencernaan dapat mencerna makanan lebih efisien. Nah, pada kelenjar ludah ada air liur yang memiliki enzim amilase yang berfungsi mengubah makanan yang mengandung karbohidrat menjadi gula. Yang kedua adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Nah, fungsinya itu untuk menggerakkan makanan dari mulut ke lambung melalui gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan agar mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Yang ketiga adalah lambung, yang berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung terjadi pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan, sedangkan pencernaan kimiawi oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung yang mengandung enzim pepsin, renin, dan asam klorida. Fungsi enzim pepsin mengubah protein menjadi pepton. Fungsi enzim renin mengubah protein susu menjadi kasein. Fungsi asam klorida adalah untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, di sini juga ada organ lain yang berperan dalam proses pencernaan, seperti hati, empedu, dan pankreas. Nah, pankreas itu menghasilkan enzim untuk mencerna karbohidrat, protein, dan lemak. Hati memproduksi empedu yang berfungsi memecah lemak. Lalu, empedu itu disimpan di kantung empedu dan dilepaskan ke usus halus saat diperlukan. Ketiganya ini membantu mempermudah penyerapan nutrisi dalam tubuh. Adalah usus halus. Usus halus merupakan saluran terpanjang dalam pencernaan. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang akan membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari sebagai tempat masuknya enzim pankreas dan empedu, serta proses awal pencernaan kimiawi dan penetralan asam lambung. Lalu ada usus kosong. Nah, ini bagian utama penyerapan nutrisi. Lalu ada usus penyerapan yang menyerap vitamin, garam empedu, dan sisa nutrisi lainnya. Nah, selanjutnya usus besar. Fungsi usus besar yaitu menyerap cairan, mineral, dan vitamin dari sisa-sisa makanan yang sebelumnya diserap oleh usus halus. Pada usus besar terdapat bakteri yang berguna bagi tubuh bernama E. coli yang berfungsi membantu proses pembusukan sisa makanan yang akan membentuk menjadi kotoran atau feses. Selanjutnya yaitu rektum, yang merupakan bagian terakhir dari usus besar yang menghubung ke anus. Rektum ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirim sinyal ke otak untuk menimbulkan rasa ingin buang air besar. Nah, yang terakhir adalah anus sebagai pintu keluar bagi feses dari dalam tubuh saat buang air besar. Kesimpulannya adalah proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi, serta pembuangan sisa-sisanya dilangsungkan oleh berbagai struktur yang tergabung dalam sistem pencernaan. Nah, setiap organ itu memiliki fungsi khusus yang saling mendukung dalam proses pencernaan makanan. Terima kasih.